ketika cewek masa puber dan penasaran dengan dunia dewasa. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi yang bernama Alice. Dia baru keluar kelas. Kemudian dia bertemu guru galak yang suka razia kelengkapan para siswa. Alice sebenarnya tidak memakai sabuk, tapi dia berhasil lolos dari razia. Scene kemudian berpindah ke kelas, di mana seorang guru agama bernama Murphy sedang menjelaskan tentang larangan melakukan giveaway sebelum nikah. Bahkan kloco pun gak diperbolehkan. Selesai kelas, Alice gibah dengan temannya Laura. Mereka ngobrolin pembahasan di kelas barusan. Setelah itu Alice pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Alice langsung mencari makanan di kulkas. Kemudian Alice membawa makanannya ke kamar. Lalu dia duduk di depan komputer untuk bermain game. Di tengah permainan, Alice mendapat email dari orang tak dikenal. Orang itu mengajaknya untuk chatting. Saat sedang chatting, orang itu ngajak Alice untuk chatting dewasa. Alice juga dikirimi foto adegan dewasa. Karena terbawa suasana, dia mulai meraba apa melekitnya sendiri. Saat sedang asik menikmatinya, tiba-tiba Alice dipanggil ibunya untuk makan malam. Beberapa hari kemudian saat di sekolah, Alice digosipkan habis ngokop terongnya Wade, teman sekelasnya saat ada pesta. Berita itu sudah tersebar ke seantero sekolah. Saat Alice sedang makan bersama Laura, salah satu temannya datang menanyakan tentang berita Alice dan Wade. Alice bilang kalau dia tak pernah melakukan hal tersebut. Namun temannya sepertinya percaya dengan gosip yang tersebar. Dia lalu mengatakan kalau Alice dan Laura sebaiknya mengikuti kegiatan retreat. Ini adalah sebuah kegiatan keagamaan. Berita tentang Alice sudah tersebar luas. Bahkan gurunya sudah tidak mempercayai Alice lagi. Biasanya Alice menjadi siswi yang membawakan persembahan altar. Namun kali ini gurunya memilih siswi lain untuk membawa persembahan altar. Alice yang merasa berdosa melakukan pengakuan dosa pada Murphy. Namun dia tidak mengakui dosanya yang telah merabas rabi lembutnya sendiri. Singkat cerita, Alice, Laura, dan teman-temannya naik bus melakukan perjalanan menuju tempat retreat. Saat mereka sampai di TKP, mereka disambut para senior pengurus retreat. Alice melihat salah satu seniornya yang bernama Chris, anak laki-laki yang sangat populer. Tiba-tiba dia menjadi sangwek saat melihat bulu di tangan Chris. Lamunan Alice disadarkan oleh Nina yang mengajak ke kamar mereka untuk membereskan barang bawaan. Alice diantar Nina ke kamarnya. Lalu Nina bilang pada Alice untuk mengumpulkan HP dan jam tangan. Namun Alice hanya memberikan jam tangannya. Dia mengaku tak membawa HP dan menyembunyikan HP di dalam tas. Sebelum acara dimulai, semua siswa disuruh untuk membuat grup. Tak disangka, Chris malah yang menjadi pembimbing Alice di kelompoknya. Hari itu acara mereka adalah mengisi perasaan yang dialami selama setahun ini. Di sini Alice melingkari beberapa pilihan, termasuk merasa bergairah. Namun setelah dipikir ulang, Alice berubah pikiran dan ingin menghapusnya. Dia pun tak sempat menghapusnya karena harus segera dikumpulkan. Pada malam harinya karena bosan, Alice mengambil HP dan bermain game ular. Awalnya HP Alice belum silent. Karena takut ketahuan, Alice merubah modenya menjadi mode silent. Dia lalu melanjutkan main game lagi. Saat sedang main game, dia merasakan sensasi enak ketika HP-nya bergetar. Karena hal itu, dia sengaja memainkan HP-nya di album legitnya. Hari berikutnya, mereka berkumpul dan bernyanyi bersama. Di sini Alice merasa sangat senang karena dirangkul oleh Chris. Setelah itu mereka diminta hiking di hutan. Saat sedang jalan, Alice merasa cemburu melihat Chris ngobrol dengan cewek-cewek. Dia juga melihat salah satu cewek jatuh dan ditolong Chris. Lalu, dengan sengaja, Alice menjatuhkan diri agar mendapat perhatian Chris. Dengan sigap, Chris menolongnya. Lalu Chris menggendong Alice dan membawanya kembali ke base camp untuk diobati. Sesampainya di kamar, Alice mengambil HP-nya untuk dimainkan karena ia ketagihan dengan sensasinya. Namun apesnya, dia ketahuan oleh Nina. HP Alice langsung disita dan dia dilaporkan ke Pak Murphy. Alice kemudian dihukum oleh Pak Murphy karena melanggar aturan. Dia harus membersihkan sampah selama retreat. Setelah selesai bersih-bersih, Alice kembali membuat masalah. Dia melihat komputer di ruangan Murphy yang masih menyala. Dia lalu masuk ke ruangan itu. Dengan menggunakan komputer Pak Murphy, dia login untuk chatting. Di room chat dia menanyakan tentang istilah dewasa. Namun tiba-tiba, Alice mendengar suara yang membuat dia panik dan kabur. Tapi bodohnya, dia lupa mematikan komputer. Hari berikutnya, kegiatan hari itu adalah sharing masalah terberat mereka. Semua orang menceritakan kisah sedih yang baru mereka alami. Namun di sini, Alice berbohong dengan mengatakan kalau anjingnya telah koit karena diracun tetangga. Mendengar cerita Alice, teman curhatnya nangis keras.
Lalu Chris menenangkan wanita itu sambil memeluknya di hadapan Alice. Saat makan siang, Pak Murphy mengumumkan kalau ada orang yang menggunakan komputernya kemarin. Murphy bilang kalau komputernya digunakan untuk chatting hal-hal dewasa. Dia bilang agar pelaku mengaku, karena Tuhan tahu siapa pelakunya. Tapi Alice diam, seolah-olah bukan dia pelakunya. Saat Alice sedang bersih-bersih, datang Wade yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan. Karena hal itu, terjadi percekcokan antara Wade dan Alice. Ditambah Alice terpojok karena gosip yang menyebar tentang hubungan dia dengan Wade. Mereka sama-sama tak tahu siapa dalang yang memulai gosip tersebut. Tak lama, datang Pak Murphy yang mengajak Wade keluar. Alice tak sengaja menemukan gelang kopel milik Wade di tong sampah. Dia pun menyimpan gelang itu. Saat Alice sedang bersih-bersih di dapur, tak sengaja dia melihat Nina sedang ngetapin oli pacarnya. Melihat hal itu membuat Alice jadi sangwek. Dengan menggunakan gagang sapu, Alice menggosok abang legitnya. Namun kegiatan itu terhenti karena dia dikagetkan oleh nenek dapur. Alice pun jadi kentang. Alice yang melihat kelakuan Nina cerita pada Laura. Namun ternyata Laura sudah tidak percaya kepada Alice karena dia sudah berbohong mengenai anjingnya yang koit. Kini Laura tidak percaya lagi dengan yang Alice katakan. Laura juga yakin kalau Alice memang ada sesuatu dengan Wade. Ia pun mulai menjauhi Alice. Singkat cerita, Alice yang sedang bersih-bersih melihat ruangan Murphy kosong. Dia pun masuk dan menaruh gelang kopel Wade di meja Pak Murphy. Tak lama, terdengar suara Murphy yang datang. Alice dengan cepat langsung kabur dan bersembunyi. Namun tak disangka, dia melihat Pak Murphy sedang nonton film reproduksi di komputernya. Ternyata Pak Murphy sama saja, imannya gampang tergoda. Alice yang kaget langsung keluar. Dia bertemu dengan Chris. Di sini, Chris bertanya apakah Alice ada masalah. Lalu mereka pergi ke pinggir danau untuk ngobrol. Saat Chris memegang pundak Alice, tanpa sengaja Alice memegang bulu tangan Chris. Karena jadi sangwek, tanpa basa-basi Alice langsung nyosor bibir Chris. Namun tiba-tiba Chris sadar. Lalu dia kabur karena malu. Ternyata Chris gampang sangwek. Pada malam acara api unggun, Alice kabur dari retreat. Dia pergi ke sebuah bar. Di sana dia meminta sebotol anggur. Lalu ada tante-tante yang mengajak Alice ngobrol. Tante ini cerita kalau dulu dia juga seperti Alice yang takut berbuat dosa dan masuk neraka. Namun semakin dewasa, dia sadar kalau semua manusia pasti melakukan dosa. Sehingga kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Setelah percakapan itu, si tante nganterin Alice kembali ke retreat dengan motornya. Sebelum pergi, dia memberikan Alice semangat dan menyarankan agar setelah lulus Alice kuliah di luar kota. Hari berikutnya, Laura tampak makan bersama dengan temannya yang lain. Alice lalu mencari teman baru. Saat makan siang, terlihat Wade dipanggil Murphy ke ruangannya. Saat acara penutupan di aula, Laura duduk di sebelah Alice dan meminta maaf karena sudah menuduhnya yang bukan-bukan. Laura baru mendapat info kalau pelaku yang menggunakan komputer Murphy adalah Wade. Dia juga dapat info kalau Wade suka dengan sesama jenis. Kini, dia percaya kalau Alice tak melakukan apapun dengan Wade. Dia lebih percaya Wade yang menyebar gosip untuk menutupi kalau dia menyimpang. Saat acara dimulai, terlihat Wade maju untuk memberikan pidato kesan selama retreat. Alice juga ikut maju memberikan kesan setelah mengikuti retreat. Akhirnya acara retreat pun selesai. Kini Alice kembali ke kehidupannya. Dia mulai berani keluar dari zona nyaman. Dia juga mencari info kampus di luar kota. Alice juga melakukan pengakuan dosa kepada Murphy kalau pas retreat dia nonton video OnlyFans. Padahal dia bilang begitu untuk menyindir kelakuan Murphy. Hal itu membuat Murphy menjadi salah tingkah. Sepulang sekolah, Alice pulang dan nonton film OnlyFans sambil menggosok serabi lembutnya sendiri. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, guru religi belum tentu religius. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus puasanya.